Baik, mohon izin Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai patofisiologi muskuloskeletal, yaitu mengenai gangguan sendi dan otot pada penyakit spondilosis artropati dan osteonekrosis, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu Duratul Jan Humaira, Meilin Vanessa Herianto, dan saya sendiri Mila Amalia. Kelompok kami membahas tentang yang pertama spondilosis artropati, kemudian membahas juga mengenai osteonekrosis, serta membahas kiat-kiat untuk menghindari penyakit muskuloskeletal tersebut. Sebelum masuk ke penyakit, yang pertama kami akan membahas apa itu muskuloskeletal. Menurut Departemen Kesehatan tahun 1995, sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, faskia, bursa, dan persendian. Gangguan muskuloskeletal adalah kondisi terjadinya gangguan fungsi pada ligamen, otot, saraf, sendi, dan tendon, serta tulang belakang. Sistem muskuloskeletal tubuh sendiri adalah struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, mohon izin melanjutkan dari Mila. Yang pertama, kita akan membahas spondilosis artropati. Apa sih spondilosis artropati itu? Spondilitis dulunya dikenal dengan spondiloartropati atau dikenal dengan spondiloartritis seronegatif. Adalah kelompok penyakit rematik inflasi yang mempunyai kesamaan gambaran klinis dalam hal inflamasi nyeri pinggang, inflamasi atau spondilitis, sendi sakroiliaka, sakroilitis, artritis perifer, entesitis, daktilitis, disertai manifestasi ekstrakurikuler, uveitis, psoriasis, dan penyakit usus inflamasi. Next. Epidemiologi dari spondilosis artropati itu secara global prevalensinya itu 5% sampai 2% dari seluruh populasi yang ada di dunia. Untuk di Asia Tenggara diketahui sebanyak 0,20%, di Kutub Utara sebanyak 1,61%, Amerika sebesar 1,35%, untuk di Eropa 0,54% dari keseluruhan penduduknya, kemudian untuk Asia Selatan itu sebanyak 0,22%. Variasi ini dipengaruhi oleh masalah kesehatan yang terjadi, kriteria klasifikasi yang berubah dari waktu ke waktu, serta faktor genetik dan lingkungan. Next, untuk etiologi dari spondilosis artropati itu dapat disebabkan oleh adanya degenerasi seiring bertambahnya usia, kemudian adanya trauma, kelainan postur. Penyakit spondilosis artropati belum diketahui pasti penyebabnya apa. Namun penemuan terbaik sejauh ini adalah kondisi ini terkait dengan gen tertentu. Kemudian beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi ini tidak berkaitan dengan gaya hidup, tinggi, berat badan, massa tubuh, aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol. Next. Kemudian patofisiologi dari spondilosis artropati itu dapat dilanjut, Mila. Tanda pertamanya diketahui dari Amerika Serikat, yaitu adanya peradangan pada area di mana tulang belakang bagian bawah bertemu dengan pelvis. Hal ini seringkali terjadi pada usia 17 hingga 35 tahun. Gejala awal yang paling sering antara lain itu adanya nyeri, rasa kaku, yang kronis, pada punggung bagian bawah, bokong dan panggul. Kemudian nyeri dan kaku semakin memburuk selama periode istirahat atau saat tidak beraktivitas sekalipun, dan dapat membaik dengan gerakan olahraga. Terus juga dapat terasa nyeri punggung pada saat malam hari atau awal pagi, serta
merasa sangat kaku di pagi hari karena posisi tidur. Kemudian seiring waktu sampai dengan leher. Akhirnya peradangan akan menyebabkan tulang sakroiliaka dan vertebra menjadi menyatu. Ketika tulang menyatu, tulang akan kehilangan fleksibilitasnya dan tulang iga yang menyatu dapat membatasi mengembangnya dada sehingga bernapas menjadi lebih sulit atau kita menjadi lebih sesak. Kemudian peradangan pada sendi-sendi lainnya dapat membatasi pergerakan. Kemudian pada perokok yang memiliki kerusakan tulang belakang yang lebih banyak dibandingkan dengan seorang bukan perokok. Penderita penyakit ini juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Untuk teman-teman, ini merupakan gambaran dari ini ya tadi ankylosing spondylitis, maaf bukan Amerika Serikat, sorry. AS itu singkatan dari ankylosing spondylitis. Tadi kan dikatakan ini ya melekatnya tulang belakang nih, makanya dia jadi gerakannya tidak fleksibel dan terasa nyeri serta kaku saat bergerak. Next. Untuk manifestasi dari spondylosis artropati ini dapat ditandai dengan nyeri pinggang, inflamasi yang lebih dari 3 bulan, kemudian dan atau artritis perifer yang asimetris, serta dapat tanpa gejala atau dapat dilihat melalui adanya nyeri pinggang inflamasi yang berlokasinya lebih di pinggang bawah dan bagian bokong, kemudian adanya artritis perifer dan entesitis asimetris, dan oliogartikuler kurang dari 5 sendi, serta gejala pada mata uveitis anterior ditandai dengan mata merah, nyeri, dan fotofobia. Manifestasi klinis dari spondyloartritis juga sering perawatan dalam pelayanan yang non-spesialistik, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dari diagnosis dan pengobatan. Tanda-tanda dan gejala serta faktor risiko yang perlu diperhatikan jika mengalami penyakit ini yaitu ada pertama faktor muskuloskeletal, yaitu adanya perasaan nyeri pada pinggang, adanya inflamasi atau keterlibatan tulang belakang, entesitis, dan daktilitis. Kemudian faktor keduanya itu ada ekstraartikular, yakni adanya gejala kaku, kemudian ada penyakit khusus inflamasi, serta adanya perasaan nyeri pada bokong. Kemudian pada faktor ketiga itu dilihat dari faktor risikonya, yakni adanya infeksi genitourinary dalam 2-6 minggu. Kemudian pada masa lalunya ada riwayat spondyloartritis atau psoriasis dalam keluarga atau turunan. Kemudian respon terapi yang baik terhadap OAINS. Next. Pemeriksaan penunjang pada spondilitis artropati itu dapat dengan cara dianamnesis dengan detail, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan LAB27 di lab, kemudian diklasifikasikan ke subkelompok penyakitnya lebih ke mana, kemudian dirujuk ke dokter spesialis, serta pelaksanaan farmakologi dan farmakologi, yakni dengan bantuan obat, dan non farmakologi dapat dibantu oleh fisioterapi. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu penyakit osteonekrosis. Osteonekrosis atau biasa dikenal dengan nekrosis avaskular atau AVN atau biasanya disebut nekrosis aseptik adalah kematian sel-sel tulang akibat penurunan aliran darah. Ini dapat menyebabkan rasa sakit dan keruntuhan area tulang. Keruntuhan tulang ini pada gilirannya dapat menyebabkan artritis degeneratif atau biasa kita sebut osteoartritis pada sendi di dekatnya. Selanjutnya yaitu epidemiologi dari osteonekrosis. Menurut survei di Jepang, tiap tahunnya diperkirakan sekitar 2.500 hingga 3.000 kasus osteonekrosis yang mengenai sendi panggul.
34,7% disebabkan oleh penggunaan kortikosteroid, kemudian 21,8% karena alkoholisme, dan 37,1% disebabkan oleh idiopatik. Bagian tulang yang paling sering mengalami osteonekrosis adalah sendi panggul, karpal, talus, femur, metatarsal, mandibula, dan humerus. Di kutub utara sebanyak 1,61%. Dan akhir-akhir ini dilaporkan terdapat 380 kasus osteonekrosis di daerah rahang yang dihubungkan dengan penggunaan bifosfonat. Kasus osteonekrosis di daerah rahang sering berlanjut menjadi keganasan. Ya, boleh di next. Selanjutnya yaitu etiologi dari osteonekrosis, biasanya disebabkan oleh gangguan dari suplai darah ke tulang, tetapi tidak terlalu jelas apa yang menyebabkan penurunan itu terjadi. Osteonekrosis sering terjadi pada orang dengan kondisi medis tertentu atau faktor resiko. Beberapa hal yang bisa menyebabkan suplai darah ke tulang itu terganggu, yaitu yang pertama, trauma pada sendi atau tulang, kemudian pengobatan tertentu, timbunan lemak di pembuluh darah, hingga masalah kesehatan tertentu. Ya, boleh di next. Selanjutnya, faktor resiko osteonekrosis berdasarkan situs National Organization for Rare Disease. Pertama, mengalami cedera pada sendi yang biasanya paling sering terjadi pada sendi yang berada di sekitar pinggul. Kemudian penggunaan obat-obatan kortikosteroid, yaitu obat golongan ini bisa mengganggu kemampuan membangun tulang baru dan memecah lemak sehingga mempersempit pembuluh darah. Yang ketiga yaitu kebiasaan minum alkohol, yaitu alkohol dapat memperlambat pembentukan tulang. Yang keempat, masalah kesehatan tertentu seperti penyakit pankreatitis, diabetes, HIV/AIDS, hingga lupus. Kemudian patofisiologi dari penyakit osteonekrosis. Yang pertama, fase nekrosis awal. Pada fase ini, tulang belum mengalami perubahan untuk beberapa bulan. Tetapi pusat osifikasi berhenti tumbuh karena tidak adanya vaskularisasi untuk terjadinya osifikasi endokondral. Kemudian lanjut ke fase revaskularisasi, yaitu terjadinya reaksi vaskular dari jaringan sekitar terhadap tulang yang mati dan terjadi deposisi dan resorpsi tulang. Pada fase ini dapat terjadi fraktur patologis pada daerah subkondral. Selanjutnya, fase penyembuhan tulang, yaitu resorpsi dan deposisi tulang berhenti dan jaringan fibrosa serta granulasi secara perlahan-lahan diganti oleh tulang yang baru. Selanjutnya, fase deformitas residual, yaitu mengalami penyembuhan pada epifisis secara lengkap. Tetapi pada sendi dengan tekanan, misalnya pinggul, kemungkinan besar penyembuhan disertai perubahan dan kerusakan yang menetap epifisis sehingga permukaan sendi tidak serasi lagi dan akan menimbulkan osteoartritis di kemudian harinya. Iya, boleh di next. Ini adalah contoh dari penyakit dari nekrosis. Ini adalah pembentukan yang normal dan yang di bawahnya adalah yang terkena penyakit nekrosis. Iya, boleh di next. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari osteonekrosis. Yang pertama yaitu nyeri, defisit neurologi, morning stiffness, gerak sendi menjadi terbatas, dan terdengar suara klik saat sendi digerakkan. Pemeriksaan penunjang dari osteonekrosis yaitu ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan biopsi tulang. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kiat-kiat untuk menghindari penyakit muskuloskeletal. Yang pertama adalah duduk dan berdiri dengan benar. Kemudian
belajar mengangkat dengan benar, kemudian berolahraga secara teratur, seperti latihan aerobik, kemudian raih dan pertahankan berat badan yang sehat, kemudian makan sehat, seperti diet seimbang, rendah lemak, kayak buah-buahan dan sayuran, kemudian berhenti merokok, hindari penggunaan alkohol secara berlebihan, dan beristirahat secara cukup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Interupsi. Apakah suara saya terdengar? Iya, Astia, silahkan. Iya, perkenalkan, nama saya Askia Zahra. Mohon izin bertanya kepada kelompok dan Bu Nur. Tadi pada epidemiologi spondylosis artropati kan salah satu variasinya itu dipengaruhi oleh lingkungan ya. Pertanyaan saya, bagaimana lingkungan ini bisa mempengaruhi epidemiologi dari kasus spondylosis artropati ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Askia atas pertanyaannya. Pertanyaannya kami tampung dahulu. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya ya, moderator. Ya, Tommy, dipersilahkan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tommy Agus Wirawan Kerja. Saya izin bertanya. Tadi kan dikatakan di PPT bahwa spondylosis artropati ini kan masih belum diketahui penyebab pastinya. Apakah memang di zaman sekarang dengan teknologi yang lumayan sudah maju, masih juga belum diketahui penyebab pastinya dari spondylosis artropati ini? Sama saya izin bertanya, bagaimana penanganan penyakit tersebut langsung ditindak oleh fisioterapis seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Tommy atas pertanyaannya. Kami buka 2 sesi ya. Jadi sesi pertama untuk 2 pertanyaan. Kami izin untuk berdiskusi sebentar. Terima kasih. Interupsi. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Askia ya. Tadi Askia pertanyaannya ini ya, yang tadi di epidemiologi gimana lingkungan itu mempengaruhi dari kasus spondylosis artropati ini. Kalau menurut kelompok, setelah berdiskusi itu kita ketahui lingkungan, tadi kan dijelaskan pada PowerPoint bahwa spondylosis artropati itu dia nggak dipengaruhi sama adanya, sebentar. Spondylosis artropati itu belum diketahui penyebabnya. Kenapa lingkungan dapat mempengaruhinya? Kita ketahui lingkungan itu kan bisa terkait dengan aktivitas. Biarpun tadi dikatakan di PowerPoint
menurut Rothschild tahun 2009 itu spondylosis artropati itu nggak ada hubungannya sama aktivitas fisik atau lingkungan. Jadi balik lagi, menurut kelompok kami, dengan aktivitas fisik yang terlalu berlebihan atau pressure pada tulang yang terlalu berlebihan itu dapat menyebabkan trauma, sehingga dengan adanya trauma yang berulang-ulang pada tulang dapat terjadi spondylosis artritis seperti yang ditanyakan Kia, kenapa lingkungan mempengaruhi. Jadi menurut kelompok kami itu karena adanya aktivitas fisik yang terlalu berlebihan, biarpun di PowerPoint dikatakan tidak berhubungan dengan aktivitas fisik, namun jika tubuh kita terlalu mendapatkan pressure dan sering mengalami kecelakaan kecil seperti mungkin terjatuh, itu dapat mempengaruhi terjadinya spondylosis artropati. Apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih, Melin. Baik, terima kasih Melin atas jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dari kelompok ada yang ingin menjawab? Ya, saya Dr. Jermaira izin menjawab pertanyaan dari Tommy. Untuk penyebab dari penyakit spondilitis hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun, orang yang memiliki gen HLA-B27 berisiko untuk terkena penyakit spondilitis. Dan juga penyakit spondilitis ini biasanya juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keturunan atau genetik dan juga lingkungan. Namun pada penyakit ini gaya hidup, tinggi berat badan, massa tubuh, aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol tidak berpengaruh pada penyakit spondilitis. Sekian, apakah dari rekan kelompok ada yang ingin ditambahkan? Iya, izin menambahkan untuk pertanyaan Tommy yang kedua mengenai penata laksanaan fisioterapi pada pasien yang mengidap spondilitis. Nah, untuk penata laksanaannya oleh fisioterapi adalah dengan memberikan modalitas seperti inframerah, TENS, dan terapi latihan. Nah, tujuan dari pemberian inframerah, TENS, dan terapi latihan ini adalah untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien, kemudian untuk meningkatkan kekuatan otot, dan juga meningkatkan aktivitas fungsional pada tulang belakang. Mungkin dari saya cukup. Apakah sudah terjawab, Tommy? Baik, terima kasih kepada kelompok. Baik, mohon izin Ibu, apakah ada yang ingin diluruskan Ibu dari jawaban kelompok kami? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan penjelasan dari kelompok 12. Jawabannya sudah bagus. Hanya saja di masalah spondylosis arthropathy ini memang yang pertanyaan dari Askia tadi ya, epidemiologinya ya, bagaimana bisa lingkungan atau aktivitas itu tidak mempengaruhi. Sebenarnya memang tidak mempengaruhi, tetapi karena beban aktivitas manusia itu memang setengah dari berat badan itu tertumpu di tulang belakang. Nah, untuk
spondylosis arthropathy ini kan memang masalahnya di tulang belakang ya. Jadi aktivitas itulah yang membuat peningkatan dari kasus spondylosis ini, terutama pada yang posturnya berlebih atau aktivitas yang sering membungkuk atau proper body mekanik yang tidak tepat, cara mengangkat barang seperti itu. Jadi memang terkadang dari hasil penelitian memang tidak ada pengaruh lingkungan seperti itu, tetapi pada kenyataannya memang ada. Kemudian yang penyebabnya masih belum diketahui sampai sekarang. Memang ada beberapa penyakit yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Ada memang penyakit itu yang belum diketahui penyebabnya. Misalkan juga HIV juga kan. Terus masih ada beberapa jenis penyakit lain yang belum diketahui penyebabnya. Namun terkadang ada beberapa poin, umpamanya memiliki HBL27 ya, cenderung seperti itu. Berarti tapi tidak mutlak karena itu seperti itu. Jadi memang penelitian sekarang kan terus berkembang. Hanya saja memang untuk penyebab utamanya belum diketahui sampai saat ini. Terus apa yang bisa kita berikan ya intervensinya betul yang dikatakan Mila, ya sesuai kondisi juga. Jika memang ada kekakuan atau umpamanya spasme di daerah lumbal, bisa diberikan inframerah seperti itu, atau ada nyeri bisa diberikan TENS atau latihan seperti itu kan ya. Mudah-mudahan membantu. Silakan dilanjutkan. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi yang kami sampaikan? Interupsi. Ya, tadi kayaknya Zaid yang duluan deh. Ya, izin duluan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zaid, izin bertanya. Jadi kalau menurut kelompok aktivitas fisik itu kan berpengaruh ke penyakit spondylitis ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi aktivitas fisik berat yang seperti apa sih yang orang ini mempunyai kecenderungan lebih tinggi buat kena penyakit spondylitis arthritis ini. Baik, terima kasih Zaid atas pertanyaannya. Dari Resti, silahkan Resti. Baik, saya Resti, izin bertanya kepada kelompok dan Ibu Nur. Tadi kan di PPT itu tertulis ya pada penyakit spondylosis arthropathy itu menyerangnya itu pada usia 17-35 tahun kalau tidak salah ya. Nah, itu mengapa sih spondylosis arthropathy itu lebih banyak menyerang usia-usia muda gitu. Padahal kan usia muda itu kan masih fit gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Resti. Untuk sesi 2 ini kami cukupkan dulu, kami izin untuk diskusi. Terima kasih.
Iya, interupsi. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Zaid ya. Tadi pertanyaannya ini ya Zaid, tentang aktivitas keseharian apa yang membuat orang rentan terkena spondilosis artropati ini. Benar pertanyaannya? Iya, benar. Ya, mohon izin menjawab ya. Menurut diskusi dari kelompok kami, jadi kan kita ketahui SA atau AS, kita singkat, itu terjadi pada tulang belakang. Kemudian etiologinya adalah degenerasi, bertambahnya usia, trauma, dan kelainan postur. Kemudian, apa sih aktivitasnya yang membuat orang lebih rentan terhadap SA ini? Menurut kelompok kami itu yang pasti aktivitas-aktivitas yang sangat melibatkan ini ya tulang belakang, seperti kita yang selalu duduk di depan laptop 24/7 dengan posisi yang tidak benar. Kemudian juga seperti mengangkat barang-barang yang berat dengan posisi yang salah, sehingga dapat memicu terjadinya injury pada tulang belakang, sehingga lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya SA atau spondilosis artritis ini. Kemudian mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya. Baik, izin menambahkan untuk pertanyaan Zaid mengenai aktivitas yang membuat orang rentan terkena spondilosis ya. Nah, berdasarkan dari jawaban Bu Nur sebelumnya juga, bahwa aktivitas-aktivitas yang terlalu berat, yang melibatkan tulang belakang, nah itu tuh bisa mendorong seseorang untuk terjadinya pengikisan bantalan pada tulang belakang, sehingga tulangnya itu dapat menempel gitu ruas tulang belakangnya. Jadi kalau ditanya tentang aktivitas-aktivitasnya, ya aktivitas yang melibatkan tulang belakang seperti yang tadi dijelaskan oleh Melin dan Ibu Nur. Apakah terjawab, Zaid? Iya, cukup jelas. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih, Zaid. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Resti, apakah dari teman-teman kelompok ada yang ingin menjawab? Ya, saya ingin menjawab dari pertanyaan Resti. Sebenarnya penyakit spondilitis ini dapat terjadi pada segala rentang usia. Salah satu faktor terjadinya penyakit spondilitis ini ialah kelainan genetik dan biasanya tidak disadari karena berkembang secara bertahap, memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun, dan biasanya dapat terdeteksi pada usia remaja atau dewasa awal karena bisa teridentifikasi karena adanya perubahan postur. Dan pada usia setelah 45 tahun itu persentasenya hanya 5% yang terkena penyakit spondilitis. Terima kasih. Izin menambahkan mengenai pertanyaan dari Resti, mengapa usia-usia yang sebenarnya itu usia-usia produktif justru malah kasusnya itu banyak di usia tersebut ya. Nah, izin menambahkan dari diskusi kami dan dari penjelasan sebelumnya juga bahwa penyakit ini kan sebenarnya timbul etiologinya itu yang pertama karena trauma, kemudian kelainan postur. Nah, kelainan postur ini biasanya itu terjadi pada usia-usia produktif seperti usia 17 hingga 35 tahun. Dikarenakan banyak aktivitas-aktivitas yang rentan
untuk terjadinya kelainan seperti kayak kita di usia yang sekarang kayak duduknya itu salah, kemudian di usia-usia yang sudah bekerja itu mengangkut tas yang terlalu berat. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kelainan postur sehingga di usia 17 hingga 35 tahun atau usia-usia produktif justru banyak mengidap penyakit spondylosis ini. Mungkin dari kelompok kami sekian. Apakah ada tambahan dari Ibu? Baik, sangat bagus sekali pertanyaan dan jawabannya. Ya, seperti yang ditanyakan saya tadi, aktivitas fisik apa saja. Sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu aktivitas fisik yang memang banyak melibatkan tulang belakang. Kemudian gerakan yang salah, kemudian posisi mengangkat barang atau posisi duduk yang terlalu lama atau posisi berdiri yang terlalu lama atau pembebanan yang tidak seimbang. Nah, itulah salah satu dari aktivitas fisik yang sangat berpengaruh pada kasus ini. Kemudian mengapa di usia 17 sampai 35? Betul juga jawabannya tadi, memang di usia inilah seseorang itu yang aktif dalam melaksanakan kegiatan. Jadi terkadang masyarakat beraktivitas merasa sehat-sehat saja dengan posisi yang salah, tapi lama-kelamaan akan menjadikan suatu efek atau penyakit degeneratif ataupun penyakit bawaan yang membuat gangguan pada aktivitasnya sendiri. Nah, misalkan posisi duduk, akhirnya nanti bisa jadi skoliosis, kemudian skoliosis pasti membuat nyeri pada pinggang bawah. Nyeri pinggang bawah yang tidak ditangani dengan baik, lama-kelamaan juga akan menjadi suatu penyakit degeneratif, salah satunya ya spondyloarthritis ini. Seperti itu. Nah, ini pun nyerinya pun biasanya khas. Seperti tadi ya, ada bunyi di persendiannya seperti itu, atau biasanya sih nyeri pinggang ini yang paling khas ya. Nyeri pinggang biasanya orang dipijit-pijit bisa hilang seperti itu. Padahal sebenarnya di tulang belakang ini ada saraf yang melewatinya. Nah, terkadang masyarakat di sini yang salah. Jadi meskipun salah untuk satu posisi, kemudian terasa nyeri di pinggang, mereka akan ke tukang pijit. Nah, terkadang di tukang pijit ditekan-tekan, akhirnya saat dipijit enak, tapi beberapa hari kemudian baru terasa agak-agak lemah kakinya atau kebas-kebas seperti itu. Nah, jadi sebenarnya rentang waktu usia ini pun sebenarnya dia bisa mengenai semua usia, tetapi memang cenderung usia remaja karena aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang pada usia ini yang banyak dan pasti menggunakan tulang belakang seperti itu. Mungkin bisa membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Baik, mohon izin Ibu, karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kami dari kelompok izin menutup presentasi pada siang hari ini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 12 yang telah memaparkan hasil dari makalah yang disusun. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang lainnya yang telah bersedia bertanya, dan terima kasih juga jawabannya yang telah diberikan oleh kelompok. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memahaminya, kemudian bisa dipelajari. Berarti ini nanti termasuk di UAS ya? Enggak ya? Masuk di UTS? Izin menjawab, UAS, Bu. ya? RPS-nya masuk di materi untuk UAS nanti, Bu. Ya. Oh iya ya. Ya. Jadi dipelajari saja. Untuk sementara dari saya tidak ada pemaparan. Pelajari saja apa yang telah dipelajari kelompok, yang telah dibuat kelompok, nanti dibagi ke teman-temannya. Jika memang ada yang mau ditanyakan nanti silakan japri, tidak apa-apa. Kemudian berarti minggu ini sudah mulai kuliah biasa lagi pekan ini. Ini menjawab, Bu. Iya, Bu. Sudah kuliah seperti biasa. Oh, sudah kuliah seperti biasa ya. Oh iya. Berarti saya tinggal ngajar yang mata kuliah yang belum saya ajarkan saja. Baik, sebelumnya saya minta maaf kalau dalam mengajar ada banyak kekurangan dan mungkin tidak memenuhi standar atau tidak puaslah dalam memberikan jawaban. Saya mohon maaf. Kemudian jika ada benarnya, ya alhamdulillah bisa dipakai untuk menambah ilmu. Kemudian yang semangat, mungkin ini kali ya, masih ada nggak ya tumbuh kembang udah selesai ya. Dan mungkin saya tidak ada ngajar lagi sampai Desember. Jadi dipelajari saja materi-materi yang ada yang saya berikan, kemudian yang adik-adik pelajari juga. Dan kemungkinan pada UTS ini banyak soalnya mungkin yang tidak ada dari bahan yang saya berikan, karena yang buat soalnya PJMK semua. Ya, kebetulan saya partusnya itu maju 11 hari. Harusnya hari ini. Perkiraan dokter itu harusnya hari ini saya partus, tapi ternyata si kecil yang nggak mau, udah keluar duluan pada tanggal 18 yang lalu. Jadi saya pun minta maaf kemarin saya tidak ngundang untuk acara akikahnya karena kami memang tidak ada buat acara. Iya, karena kan pada jauh-jauh ya. Mohon doanya saja. Kemudian yang semangat, mudah-mudahan nanti di UAS kita ketemu lagi. Seharusnya saya ngawas juga tuh tanggal 23 kemarin. Tapi sepertinya digantikan oleh dosen yang lain. Karena memang kalau sudah cuti memang tidak diganggu-ganggu. Gitu. Hanya saja saya bertanya sama Bu Ratu, apakah masih boleh ngajar gitu. Silahkan kata Bu Ratu. Jadi ya memang kebetulan ini memang jadwalnya hari ini ya. Sebelumnya saya minta sama Pak Ganes majuin Pak yang tanggal 29, soalnya tanggal itu kemungkinan saya melahirkan, saya bilang gitu. Tapi ternyata memang sudah padat sekali jadwalnya. Ya, alhamdulillah hari ini bisa kita bahas bersama.
Hanya saja saya minta maaf tidak bisa memberikan bahan. Jadi yang semangat belajar dari buku-buku ya, dari penelitian, dari jurnal, silahkan. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa ujian UASnya lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan sekian aja ya. Ya. Jadi nanti kalau memang ada yang ada kekurangan-kekurangan atau yang berhubungan dengan mata kuliah yang telah saya ajarkan, silakan si pennya hubungi saya, entah ada kurang bahan atau apa seperti itu silakan. Kemudian absensi atau screenshotnya silakan diinikan ya, dilengkapi. Ini sudah mulai offline. Sudah ada pertemuan offline belum? Izin menjawab Bu, sejauh ini belum ada Ibu. Berarti baru praktek yang sekali kemarin aja? Iya Ibu, baru yang kemarin saja. 1 kali. Oh ya, tidak apa-apa. Tapi sekarang insya Allah kan situasi sudah mulai kondusif ya, sudah mulai bagus. Mudah-mudahan berarti bisa tetap muka. Mudah-mudahan COVID sudah ini mulai menghilang, jadi bisa dilakukan pertemuan. Baik. Sebelumnya saya minta ucapkan terima kasih atas kerjaan adik-adik semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Izin lift ya. Iya Ibu. Jangan lupa absen. Iya Ibu. Ya, screenshotnya udah? Udah Ibu. Iya. Oke.